Allah wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-hadits la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam kita limpah curahkan pada junjungan kita semua, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati pembina Pondok Riyadhah Kalam Syifa Bank Indonesia, kemudian ketua DKM Mushola Pondok Riyadhah Kalam Syifa Bank Indonesia, dan para wali murid ataupun wali santri baik yang pondok ataupun yang TPQ. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah hadir dalam undangan yang secara lisan ini. Ya, tiada lain tiada bukan kita hadir ini bukan tanpa alasan, tetapi menjelang salah satu agenda yang insya Allah ini agenda atau hajat kita bersama. Ya, hajat putra-putri kita yang insya Allah akan ditampilkan nanti rencananya hari Ahad atau hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021. Ya, para wali santri rahimakumullah. Jadi pada kesempatan ini kita semua kumpul di sini akan bermusyawarah. Tapi sebelumnya saya pribadi memohon doa kepada seluruh yang hadir hari ini, dikarenakan guru ngaji kita Ibu Maesaroh atau Ibu Aroh yang hari ini sedang berjuang ya. Udah lahiran belum? Belum ya, Tacan ya. Sedang berjuang, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keselamatan dalam proses kelahirannya. Amin. Pokoknya selamat yang melahirkan dan yang dilahirkannya. Amin. Sehat jasmani rohani, sempurna, berkah, selamat pokoknya ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa kita disampaikan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali santri rahimakumullah, terkhusus sebelumnya sebelum kepada pembahasan ikhtifalan, ada yang ingin saya sampaikan dulu. Jadi proses ikhtifalan ini adalah gabungan dari santri Pondok Riyadhah dengan pengajian dari Bu Aroh ya. Kenapa digabung? Nah, ini ada salah satu alasan yang perlu saya jabarkan sedikit. Karena sebetulnya saya dengan Ibu Aroh itu memang satu yayasan. Ya, kita sudah punya yayasan ya, namanya Yayasan Fani Afnan Janati. Yayasan ini memiliki naungan, memiliki binaan, memiliki cabang ibaratnya. Cabang yang pertama Pondok Riyadhah Kalam Syifa Bank Indonesia, yang kedua TPQ As-Said. Ya, jadi ada pondok dan ada TPQ, Taman Pendidikan
Quran. Ya, hanya saja untuk TPQ dikelola oleh Bu Aro untuk pondok di sini. Ya, kita memang tidak disatukan. Kenapa? Karena programnya berbeda. Tapi lembaganya sama. Untuk murangkali anak-anak sama Ibu Aro. Nah, untuk remaja dewasa di sini. Ya, ini alasannya kenapa kalau ada intifalan selalu digabung. Ya, pengajian yang Bu Aro dengan yang Pondok Riyadhah. Ya, karena memang kita satu lembaga, satu yayasan. Dan kita sudah resmi dan punya payung hukum. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ini misalkan ngajinya atau pondoknya ilegal atau bagaimana, justru ini resmi. Dan kemarin juga sudah survei dari Kementerian Agama. Ada 3 orang pengawas langsung dari provinsi, dan di sini alhamdulillah sudah lulus. Ya, di sini sudah masuk kriteria. Artinya di sini hari Selasa ya. Di sini sudah ngobrol, sudah melihat keadaan, menanyakan kitabnya apa, jadwalnya apa, yang ngajarnya dari mana saja, kemudian hasilnya akan bagaimana. Alhamdulillah atas doa dari semuanya itu sudah lulus seleksi. Dan di sini bukan pengajian abal-abal begitu ya. Artinya pemerintah juga punya patokan. Di sini nanti ada kategori yang sesat atau bagaimana. Karena memang di Pondok Riyadhah ini kita ngambil guru ngajinya itu ada yang dari Taringgur, ada yang dari Pegelaran, banyak ya. Ada khusus qiraatul Quran, ada khusus bagian kitab kuning logat ya. Tetapi selain daripada itu, di sini bedanya itu kita tambahkan dengan bahasa asing, dengan keterampilan-keterampilan yang lain yang mungkin nanti bisa dilihat di channel YouTube ya. Kita alhamdulillah YouTube selalu ini terus, dan subscribernya sekarang udah lebih daripada 500 orang. Ya, ini menandakan prestasi yang luar biasa. Dan suatu saat nanti kita tidak hanya pondok saja yang akan masuk ke channel YouTube sebagai bentuk syiar dakwah, tetapi yang TPQ juga pada waktunya akan. Hanya saja saat ini kita sedang merancang karena di akhir tahun 2021. Kemudian yang berikutnya dikarenakan Ibu Aro udah mau melahirkan, nanti mungkin udah lahiran ya. Nah, ini untuk anak-anak ngajinya wayahna nanti di sini ya, di Pondok Riyadhah ngaosnya. Ya, di sini jadi ngaos ini kita udah luas di sini enak. Cuman ini kalau bisa ini ya, ngaosnya itu ba'da asar ya, 4:30 atau jam 5. Karena kalau jam 6 itu udah bagian program jadwalnya para remaja santri Pondok Riyadhah gitu ya. Memang kita ada agenda rutin tiap malam. Itu mungkin kalau wali santri udah pada tahu ya, habis maghrib pasti ada zikiran, ada sholawatan, ada marhaba, maulid hibah, banyak di sini program sampai malam sampai jam 10. Ya, belum nanti subuh lain lagi gitu kan, lagi subuh lain lagi. Nah, nanti ini anak-anak kita, putri-putri kita yang ngaji di Bu Aro wayahna nanti sore ya. Setiap sore nanti ke sini aja. Kita nanti sorogan di sini, atau mungkin talaki, atau tadi teh mas saya nama ngaderes atau tajwid gitu ya. Tapi di sini kita pakai metodenya tahsin supaya nanti ngajalurna anu murotal gitu ya. Jadi tidak hanya bisa ngaji, tetapi memiliki kemampuan dalam segi suara ya, karena kata baginda Rasulullah SAW ya, barang siapa yang baca Quran tidak menggunakan nada, maka dia bukanlah umat. Jadi Nabi itu saat menganjurkan ngaji itu menggunakan nada supaya enak, yang ngajinya enak, yang dengarnya pun enak begitu ya. Nah, itu ya informasinya. Jadi yang pertama tentang yayasan sudah dibahas tadi ya, bahwa kita itu satu keluarga, hanya beda ini ngaji di sana, ngaji di sini gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ngajinya. Yang berikutnya kita fokus ke ini, ke agenda ihtifalan. Ini kalau disebut dadakan mah sebetulnya enggak ya, karena latihan mah udah lama. Cuman memang waktunya ditentukan agak tadinya ya. Itu kita ihtifalan ini mau nunggu ini sebelum Bu Aro lahiran udah beres ihtifalan. Ternyata sekarang lagi proses lahiran begitu ya. Tadinya mau tanggal 20 sampai 30 lana ya, kita udah ini. Kita cuma dipikir kayaknya dipercepat aja lah. Ternyata malah keburu-buru kojol gitu ya. Keburu proses begini. Aduh, ya udahlah, laju nama begitu ya. Jadi pengen disaksikan gitu ya sama Bu Aro. Nah, ini untuk proses ihtifalan ini makanya dipanggil ini Bapak Ibu yang pertama
Ihtifalan ini akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021. Ya, hari Ahad besok ya. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 15. Jadi ada berapa hari lagi kira-kira? 4 hari mungkin ya. Jadi nanti Kamis, Jumat, Sabtu, yang keempatnya hari Minggu. Itu kita mulai dari pagi. Ya, kalau di ihtifalan di yang lain mungkin ada yang sampai malam atau mungkin mulai malam hari, malam mingguan, itu ya malam. Kita mah dari pagi ini mulainya, soalnya untuk yang pertama dari pagi itu dari jam 8 lah sampai jam 10-an mah itu nanti yang tampil nih itu fokus kepada santri Pondok Riyadhah dulu karena nanti akan tahfidz juz 30. Sebetulnya ihtifalan ini harusnya itu sama dengan SD. Biasanya bulan Juni ya, Mei, Juni. Cuman ada program pondok kita bedakan sedikit. Ini Pondok Riyadhah di sini belum 1 tahun ya. Ini baru kita mulai dari bulan Mei ya. Maret, April, Mei ya, dari April Mei ini belum 1 tahun. Tapi insya Allah dan alhamdulillah para santri dengan semangatnya ini juz 30 sudah mau dituntaskan. Mudah-mudahan nanti untuk tahun depan sampai kita ke juz berikutnya gitu ya untuk hafalan Quran. Dan insya Allah untuk santri-santri yang lain pun yang masih kecil kita pun targetan juz 30 mudah-mudahan ya. Minta doanya gitu ya, karena memang ini prosesnya cukup lumayan ya, karena kita ngejar target. Gimana caranya ihtifalan kita tampilkan, karena kalau nggak ditampilkan begini ngajinya nanti terlihat sia-sia, bebenangan ngaos tapi nggak ditampilkan. Tampil di sini tujuannya yang pertama ada dakwah ilallah, yang kedua adalah fasabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Ketika di sini kita bisa ini bisa itu, maka akan jadi semangat bagi anak yang lain. Oh, itu mah bisa begini bisa begitu, jadi penyemangat giroh bagi yang lain ya. Nah, kita lanjut. Sebetulnya untuk tanggal sudah disebutkan tadi untuk pelaksanaan. Pernah di sini geladi waktu itu ya. Jadi kayaknya lumayan nih kalau tampil semua, dikarenakan yang pengajian Bu Aroh itu ada sekitar 12 orang yang tampil. Kemudian santri Pondok Riyadhah kita ada ditambah yang sekitar 15 orang. Jadi 30 orang kurang ini yang tampil ya. Ternyata oh ya. Dia ada 30 orang kurang yang tampil kalau kita gabung ya. Itu waktu latihan ternyata kayaknya sampai asar, kayaknya sampai maghrib lah. Seharian ini full kayaknya. Ya, kalau ditampilkan semua, kalau tidak ada kendala. Jadi pas ngapalkan masuk lancar, cuman kayak pas dibangun kadang-kadang dia cuma jangan anteng kia bejijing bias beres tiba-tiba begitu ya. Itu mau lain cerita ya, cuman kalau lancar semua sesuai dengan harapan kita bersama, metalnya bagus-bagus, itu pasti lama seharian. Ya seharian gitu ya. Ini pengecualian yang coklat tadi gitu. Itu udah biasa ya. Makanya kita nanti ada latihan di sini, wayana mulai besok. Nah, kita latihan di sini. Ya karena mental itu perlu dilatih. Ya kadang mah ngapal kemana beliling lancar itu, ya kadang-kadang tengah rehat macam beres gitu. Baru ditambah mah bolotot cicing begitu baik begitu. Nah, itulah ya keseruan anak-anak kita gitu ya. Cuma itulah proses alam ya, nggak bisa dihindari ya, akan begitu gitu ya. Nah, yang perlu kita musyawarahkan ini ya, ini ibu-ibu aja, bapak-bapak teman-teman gitu ya. Nah, ini ibu-ibu nih ya. Ini untuk biaya, ini untuk pendanaan. Karena kita ihtifalan nggak mungkin tungtang teng-teng nangtung di dia, sulap cilep beres misalnya gitu ya. Nah kita kan yang nongkrongnya di sini kan perlu makan mungkin ya, gitu, kecuali ya kita nggak pernah makan begitu. Nah kita harus ada cemilan gitu biar nggak ngantuk. Ya. Nah di sini saya selaku pengelola ataupun pimpinan Pondok Riyadhah di sini ini sudah mencatatkan ini pendanaan yang harus ada. Ini biasanya kalau bicara dana sensitif biasanya ini ya, aku laju nama kemarin zaman ayahnya gitu ya. Soalnya ini mah kita sistemnya itu kalau ada rezeki mungkin ya.
nanti berapapun gitu ya. Cuma kita lihat dulu nih sampai berapa rupiah ini kebutuhan. Karena tahun yang lalu pun pernah titipan juga ya. Itu ada nggak iuran-iuran begitu? Belum ada waktu itu ya? Bayaran titipan nggak ada ya? Iya, nggak ikut ya. Ini yang kalau dulu itu nggak pernah musyawarah gini ya, karena waktu itu mah sama terna baik itu panggung saya baik gitu ya. Artinya kita mah ya biar Allah aja yang ngasih rezeki lah. Kita kan niatnya dakwah di sini bukan buat dangdutan gitu ya. Kita mau menampilkan hasil didikan. Ya, tapi yang sekarang ini rada ripuh ini ya. Tadinya mau sama panitia aja, guru-guru ngaji gitu kan, yang di sini kita selalu kerjasama. Yang penting mah kita bisa tampil. Tapi untuk yang sekarang mah titipan rada ripuh waya nama. Soalnya butuh biaya yang cukup lumayan. Yang pertama di sini, dikarenakan kita sudah bentuknya yayasan, sudah menjadi lembaga, otomatis undangan pun akan disebar itu ke orang-orang yang penting. Itu pertama, jadi kita akan disaksikan tidak hanya oleh wali santri dan masyarakat, tapi oleh beberapa pejabat kalau mereka hadir nanti. Ya, karena memang kita udah resmi begitu kan. Nah, akhirnya untuk kegiatannya pun tidak asal-asalan, MC-nya pun harus yang bagus. Ya, karena ini kalau di jalur hidupnya namanya kayak wisudaan begitu kalau dari Putu. Ya, ini pun kita ambil sama, ini tipalan mungkin bahasanya samenan begitu ya. Yang korinya pun kita ambil orang yang ahli, yang baca doa, itu pun ya. Artinya ketika ada bicara yang ahli begini, artinya mereka itu kita sudah sumbangsi sebagai ungkapan terima kasih. Mungkin ya sekian rupiah, mungkin begitu nanti ya, atau ala kadarnya begitu. Nah ini yang